Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Jauhar Holbi, perwakilan dari PKM TK Aisyah 21 Rawamangun, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Anggotanya yaitu ada Agnesia Hafaskia Satina, ada Dian Jauharah Kolbi, ada Lutfia Zuhra, ada Nada Gaitsa Salsabila, dan yang terakhir ada Safira Utari. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui tanya jawab anak dapat mengenal air sebagai ciptaan Allah dengan benar. Yang kedua, melalui PowerPoint, anak dapat mengenal dan memahami sifat, sumber, dan manfaat air. Yang ketiga, melalui kegiatan membuat pola pada bunga terapung, anak dapat mengenal konsep terapung dan membuat hasil karya sesuai dengan pembelajaran hari ini. Yang keempat, melalui kegiatan mencampurkan warna dengan air dan kertas krep, anak dapat mengetahui objek yang dapat menyerap air. Anak dapat mengetahui perubahan warna ketika digabungkan dan membuat hasil karya sesuai dengan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, ada materi. Yang pertama, mengenal sifat, manfaat, dan sumber air. Yang kedua, menyebutkan sifat, sumber, dan manfaat dari air. Yang ketiga, mengenal huruf dari kata air. Yang keempat, membuat pola pada bunga terapung. Yang kelima, mencampurkan warna dengan air dan kertas krep. Yang kedua, yaitu ada metode pembelajaran. Yang pertama, metodenya menggunakan scientific melalui PowerPoint. Yang kedua, anak melakukan eksperimen. Yang ketiga, yaitu ada media pembelajaran. Yang pertama, melalui aplikasi WA Group atau Zoom Meeting. Yang kedua, pola bunga, krayon, wadah mangkuk, dan air. Yang ketiga, ada kertas krep, tisu dapur, alas nampan, kuas, wadah mangkuk, dan air. Selanjutnya, yaitu video pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya, yuk kita berdoa dulu. Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian. Amin ya robbal alamin. Kegiatan selanjutnya yaitu kita akan menonton video pembelajaran. Ini dia videonya. Teman-teman, ada yang tahu hari ini temanya apa? Air ya, ada tentang air. Yuk teman-teman, ada yang tahu tidak ya? Air itu apa? Air itu merupakan kebutuhan utama bagi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Teman-teman ada yang tahu kenapa ya kita membutuhkan air? Betul, agar kita selalu sehat. Kalau tumbuhan, agar tumbuhannya tidak layu. Kalau hewan sama seperti manusia, agar hewannya tetap sehat. Seperti itu. Selanjutnya, yuk kita melihat ada huruf apa saja ya pada air. Ada huruf A, huruf I, dan huruf R. Nah, bacanya jadi air. Selanjutnya, yuk kita mengenal sifat-sifat air. Yang pertama ada air terjun nih teman-teman. Nah, air terjun itu mengalir dari atas ke bawah. Itu adalah sifat air yang pertama, yaitu air mengalir dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu ada air dalam gelas, yaitu airnya tidak mengalir sehingga permukaannya datar. Nah, itu dia sifat yang kedua. Permukaan air itu datar atau rata. Nah, selanjutnya ada gambar ketiga teman-teman, yaitu ada gambar gelas dan gambar akuarium. Nah, di sini air itu mengikuti bentuknya. Jadi, kalau bentuk akuarium bulat, airnya juga ikut bulat deh. Nah, selanjutnya gambar yang keempat,
yaitu air dapat menyerap melalui celah-celah yang kecil seperti tisu, kain, dan lain sebagainya. Yuk kita ulang. Yang pertama yaitu ada air mengalir dari atas ke bawah. Yang kedua, permukaan air itu datar. Dan yang ketiga, air mengikuti bentuknya. Yang keempat, yaitu air menyerap melalui celah-celah yang kecil. Selanjutnya, kalau manfaat air ada apa saja ya? Yuk kita mengenal manfaat air. Yang pertama, yaitu untuk minum. Selanjutnya, untuk mandi. Yang ketiga yaitu untuk menyiram tanaman. Dan yang kelima yaitu untuk memasak. Nah, di sini kita kalau minum menggunakan air putih atau minum-minuman yang berasa seperti yogurt, susu. Kalau mandi kita menggunakan air ya. Menggunakan air lalu menggosok gigi menggunakan odol ya, seperti itu. Selanjutnya, yuk kita mengenal sumber-sumber air. Nah, sumber-sumber air ini yang pertama ada laut, teman-teman. Ada laut. Kemudian yang kedua ada mata air. Nah, teman-teman pernah melihat mata air di pegunungan? Pernah? Bagus ya, dingin airnya. Selanjutnya ada air hujan. Teman-teman pasti pernah melihat hujan kan di rumahnya? Nah, itu air hujan juga termasuk sumber-sumber air. Selanjutnya ada air terjun, seperti yang tadi teman-teman lihat. Yang kelima ada sumur. Teman-teman pernah melihat sumur? Sumur itu bagian dalamnya jauh sekali, sangat dalam. Nah, yang terakhir ada salju. Air itu bisa berasal dari salju, tapi di Indonesia tidak ada salju. Kenapa? Karena di Indonesia itu hanya mempunyai musim dua. Musim hujan dan musim kemarau. Nah, sudah tahu ya teman-teman ya, sumber-sumber air ada apa saja? Yuk, selanjutnya kita mau bermain membuat pola pada bunga terapung. Ini dia kegiatannya. Nah, yang pertama yaitu kita akan membuat pola pada bunga terapung. Pertama, teman-teman siapkan air pada wadah mangkuk, kemudian pola bunganya dan krayon. Teman-teman pertama membuat pola bulat pada bentuk bunganya. Selanjutnya teman-teman boleh menggambar garis zigzag atau garis lurus, boleh yang mana saja. Warnanya juga boleh warna-warni. Coba ya kita hitung ada berapa ya kelopak bunganya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kelopak bunganya ada 5. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan ya. Selanjutnya teman-teman melipat kertasnya, kelopaknya. Nah, dilipat seperti itu, satu-satu. Jangan terlalu ditekan ya. Terus setelah itu teman-teman celupkan ke dalam air. Nah, teman-teman perhatikan, nanti kelopak bunganya mengembang. Nah, mudah bukan teman-teman? Teman-teman pasti bisa. Yuk, silahkan dicoba. Selanjutnya, yaitu kita membuat eksperimen mencampurkan warna dengan kertas krep dan air. Nah, teman-teman siapkan air,
boleh menggunakan wadah yang tadi dan kertas krep, kuas, tisu, dan alas nampan ya. Selanjutnya, teman-teman mengolesi air menggunakan kuas di atas tisunya sampai basah. Setelah itu, teman-teman menaruh kertas krepnya di atas tisu yang sudah dibasahi air sampai banyak ya teman-teman kertas krepnya. Boleh dicampur warnanya, kertas krep ditimpa-timpa oleh warna-warna yang lain boleh, jadi warna-warni. Selanjutnya yaitu kertas krepnya dibasahi air lagi ya, diolesi menggunakan kuas sampai kertas krepnya tersisa sedikit. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kalau sudah jadi, tuh warnanya bercampur ya. Warna kuning dicampur warna merah menjadi warna apa ya? Warna kuning dicampur warna merah menjadi warna orange. Kalau warna kuning dicampur warna biru jadi warna hijau. Seperti itu teman-teman. Silahkan mencoba. Terima kasih teman-teman telah menonton video pembelajaran hari ini. Jangan lupa foto dan video pembelajaran hari ini dikirim ya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ada evaluasi proses pembelajaran. Yang pertama ada koneksi internet yang tidak stabil. Yang kedua, anak tidak mendapat media. Yang ketiga yaitu guru tidak bisa melihat langsung ketika anak membuat media. Yang keempat, suara tidak terdengar. Yang kelima, anak tidak didampingi oleh orang tua ketika pembelajaran. Selanjutnya, metode penilaian yang digunakan yaitu penilaian harian menggunakan rubrik dan portofolio media anak. Kesimpulannya, yang pertama, kegiatan PKM jarak jauh menuntut guru dan anak berpartisipasi aktif dalam penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, anak dapat belajar secara mandiri. Yang ketiga, anak terbiasa mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, pada TK Aisyah 21 Rawamangun, minat dan motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh terbilang cukup antusias, dikarenakan kegiatan yang dibuat oleh guru merupakan kegiatan yang menyenangkan. Yang kelima, terdapat kendala-kendala yang dialami anak dan juga guru, diantaranya yaitu sinyal yang tidak stabil, suara yang tidak jelas, guru tidak dapat melihat langsung proses anak membuat media, ada anak yang tidak mendapat media, dan anak yang tidak didampingi orang tua ketika pembelajaran. Terima kasih telah menonton video pembelajaran PKM TK Aisyah 21 Rawamangun. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.